Nah, di kali ini saya akan membahas tentang itu volt ataupun ampere. Nah, buat teman-teman yang pemula, saya akan memberikan contohnya biar mudah dimengerti, kayak gitu. Nah, ketika misalnya di charger HP nih, di charger HP ini keterangannya ya, keterangannya input 110 sampai 222 volt, kayak gitu. Artinya apa? Ini input masuknya ke sini ketika dicolokin, misalnya 50 volt, ketika dimasukin ke sini, ini tegangannya 50 volt, otomatis nggak bisa, minimal dia 110 sampai 222 volt baru ini bisa hidup, kayak gitu. Sedangkan outputnya, keluarnya ini setelah dicolokin, dia akan muncul output keluarnya ini 5 volt ataupun 2,4 ampere, kayak gitu. Nah, gimana cara mengetahuinya ampernya apa, voltnya apa? Nah, begitu juga ini kipas ya. Ini kipas di sini tertulis DC. Nah, beda dengan AC. Kalau ini AC teman-teman ya. AC ini eh, tegangan apa? Bisa kesetrum kalau dipegang. Karena tegangannya besar. Kalau DC tidak, kayak gitu. Ya tergantung DC-nya. Kalau DC-nya 200 volt juga tersetrum dikit-dikit kayak gitu. Nah, di kali ini kan posisinya di sini teman-teman ya. Ini 2 DC 12 volt atau 0,11 ampere. Ini apa maksudnya? Gimana itu ampere, itu apa volt? Nah, di sini volt ini misalnya nih saya contohkan di sini teman-teman ya. Ini di sini DC 12 volt, artinya dia bisa hidup dengan 12 volt DC, kayak gitu. Contohnya seperti ini ya. Ini power supply namanya. Power supply di sini yang di atas ini kan saya turunin nih 1,5 volt. Kayak gitu. Dia akan mensuplai ini sampai kita buktikan 12 ya. Kita cek ke tegangan 12 volt. Karena dia membutuhkan tegangan 12 volt. Oke, kita taruh nih. Yang biru ini teman-teman, ini ampernya. Ampernya istilah katanya itu ampernya itu seperti kekuatannya, kayak gitu. Kekuatan tegangannya seperti itu ya. Oke, kita colokin yang biar nggak konslet ya. Nah, merah ke yang merah teman-teman ya. Ini sampai ke 12 volt lebih juga. Oke. Nah, segini dah. Nah, kita positif ke negatifnya. Positif ke positif, negatif ke negatif. Ini yang negatif ya ke hitam ya. Kayak gitu. Ini hidup ya. Nah, ini mengeluarkan 0,12 ampere. Dia baru hidup. Begitu juga ketika voltnya diturunin, dia hidup tapi dia akan tegangannya akan berkurang dan menyuplai ini ya kan, mendorong agar dia hidup normal, akan berkurang. Kita kurangin ya. Kita kurangin. Nah, ampernya juga akan berkurang teman-teman ya. Seperti itu. Oke, agak blur ya. Nah, sini ya. Kita kurangin lagi. Nah, dia akan lambat. Volt ini voltnya seperti ini. Nah, voltnya ya teman-teman ya. Nah, semakin berkurang, dia akan semakin bekerjanya lebih rendah karena kekuatannya nggak ada. Volt ini seperti memberikan tegangan, memberikan kekuatan kepada ini agar dia bekerja maksimal. Kayak gitu. Kita
perbesar ya. Nah, ampernya juga akan kekuatan ampernya, pendorongnya, istilah ampernya itu pendorongnya, kayak gitu, semakin kuat. Oke. Hmm. Begitu juga kalau kita diturunin. Nah, diturunin, nah, tambah kecil ya, nggak bekerja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, 3 ampere. Nah, itu pengertian volt sama ampere. Oke. Kita contoh lagi ya. Oke, kita contoh yang kedua, kita ini ya, kita cas HP ya. Kayak gitu. Di sini tegangannya eh, outputnya ya kan, outputnya dia harus DC, harus AC, sorry ya. Kita colokin AC, ini pengukurnya, alat pengukurnya teman-teman ya. Kita taruh di sini. Oke, kita colokin. Nah, seperti ini. Di sini voltnya, ini ampernya ya. Oke, kita colokin pakai, kita coba ngecas HP ya teman-teman ya. Nah, ini kabelnya yang jelek ya, saya beli kabelnya yang jelek. Kita perhatikan di ampere ya, ini voltnya sudah keluar kayak gitu, 5 volt ya. Ini tegangannya itu 5 volt. Oke, kita colokin. Nah, oke, dia mengecas. Nah, 17 ampere, 23 ampere kayak gitu. Jika kurang, nah, jika kurang, tidak mensuplai ya, tidak mensuplai kebutuhannya ini, secara otomatis dia seperti ini teman-teman ya. Karena ampere kekuatan ngecas HP ini kurang kuat, karena minimal ini 1 ampere ataupun 70 ampere. 70 ampere itu yang paling kecil kayak gitu. Kalau HP 70 ampere kayak gitu. 5 volt, apalagi voltnya berkurang 4 volt kayak gitu, lebih kecil, secara otomatis dia tidak akan bisa mengecas. Ini eh, sudah mengetahui tentang volt sama ampere kayak gitu. Nah, volt ini seperti saya contohkan adalah kekuatan teman-teman ya. Kekuatan, sedangkan ampere ini setelah ada kekuatan, kekuatannya itu didorong sama ampernya tersebut. Kayak gitu. Adanya ampere harus ada voltnya kayak gitu. Oke. Begitu sampai di sini mengerti apa perbedaannya volt sama ampere. Kan kebanyakan tuh di TV di belakangnya ada 220 volt, berapa ampere. Nah, di situ letaknya biar teman-teman bisa membedakan antara ampere sama volt kayak gitu ya. Oke, saya ini ada pengecasan juga ya, berbeda-beda. Nah, teman-teman kepengen mengetahui tentang casnya teman-teman jelek ataupun sesuai standar, dan teman-teman harus beli seperti ini, jadi teman-teman bisa mengecek kabelnya bagus apa enggak kayak gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini agak rusak ya teman-teman ya, tapi ini bagus, ini hampir 1 ampere kayak gitu. 1 ampere cukup untuk HP. Oke, kita colokin ya. Tadi ada muncul warna kuning nih. Oke. Sudah 70 hampir 55 ya. 55 apa keluar tanda merah ya. Oke. Biasanya 70 teman-teman. 70. Kalau udah 70 ya. Ini kan 49 enggak keluar ya. Kayak gitu. Kalau 35 keluar dia. Kita coba lagi ya. Kita coba karena ini agak rusak. Kita cabut ya. Minimal 60 ke atas ya. Oke, coba. 40, 60 ya. Nah, 70 minimal 70 ya, 70 ampere.
0,70 ya. Muncul nggak? Nah, nggak keluar kan? Nah, nggak keluar tanda centangnya teman-teman ya. Oke, jadi kalau ampernya kurang, voltnya kurang, secara otomatis eh, apa yang eh, apa nggak nyampe dayanya, secara otomatis dia akan tidak kuat bekerjanya kayak gitu. Jika HP teman ya teman-teman kendala seperti ini, rata-rata dari chargernya ataupun dari konektornya kayak gitu ya. Begitu juga untuk mengetahui ini teman-teman ya, mengetahui voltnya ini berapa, kita harus ada alat ukurnya masing-masing ya. Ini namanya multitester ya kan, karena di sini AC. Besok saya akan menjelaskan konsep-konsep ini yang ada ini artinya apa ya teman-teman ya. Oke, kita posisi di saklar ini ya, 70 volt ya, 700 volt kayak gitu, 700 volt kayak gitu, karena ini gede sekali ya. Kita perhatikan di sini, jangan sampai ini kebalik, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kita coba ya. Jangan sampai kesetrum ya teman-teman ya. Nah, itu ya, 202 volt, 220 lah, 230 volt. Nah, kalau ini bisa nyetrum teman-teman ya, kayak gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman mengetahui seperti apa sih contohnya volt sama ampere kayak gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman.